Halo semuanya Wak Geng, kembali lagi di prediksinya Wak Geng. Pada kesempatan hari ini Wak Gengnya, saya akan memprediksikan buat nanti malam ya. Di sini ada 4 laga yang akan dibahas ya Wak Geng. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensupport channelnya Wak Geng ini dengan cara like, share, komen, subscribe ya Wak Geng. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasi loncengnya ya Wak Geng. Jika sudah Wak Geng, mari kita lanjut untuk yang pertama ini Wak Gengnya. Di sini Mallorca melawan Valencia Wak Gengnya. Nah, untuk di klasemen sementara, si Mallorca ini Wak Geng dia menduduki di peringkat ke-16 Wak Geng. Nah, sedangkan si Valencia di sini dia menduduki di peringkat ke-12 ya. Nah, kita lanjut Wak Geng untuk di head to head kedua tim ini atau di 5 laga terakhir ini. Di sini Mallorca Wak Geng dia memenangkan 2 kali pertandingan ya, sedangkan Valencia dia memenangkan 2 kali pertandingan juga. Nah, sekalinya Wak Geng dia berakhir dengan imbang ya. Kita lanjut untuk di 5 laga terakhir di bagian si Mallorca. Mallorca Wak Geng di sini dia memenangkan 2 kali pertandingan ya, dan juga 2 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Valencia Wak Gengnya di sini dia memenangkan sekali pertandingan, 2 kali draw, dan juga 2 kali mengalami kekalahan. Oke, kita lanjut Geng untuk di pemain kedua tim ini ya. Di sini Mallorca Wak Geng ada 3 pemain Wak Geng tidak dapat bermain. Nah, kemungkinan lagi cedera atau lagi sakit ya. Nah, begitu juga di Valencia. Di sini ada 4 Wak Gengnya. Kemungkinan juga lagi cedera atau lagi sakit. Wah. Nah, dan juga kita lanjut Wak Geng untuk di tingkat kemenangan di kedua tim ini. Mallorca Wak Geng di sini dia bisa menang nanti malam di 37% Wak Geng ya, bisa menang. Nah, sedangkan Valencia Wak Geng di sini dia ada di 33% bisa menang buat nanti malam, dan serinya Wak Geng di sini di 30%. Nah, untuk itu Wak Gengnya di sini saya akan mengambil si Mallorca Wak Gengnya dengan handicap 1/4 Wak Geng. Oke. Untuk di over undernya di sini saya mengambil di over 2/4. Ya Wak Geng. Nah, kita lanjut Wak Geng untuk yang kedua. Ya Wak Geng, jika sudah yang pertama kita kunci, ya kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini Wak Gengnya, Salernitana Wak Geng dia menduduki di peringkat ke-20 ya Wak Geng. Nah, sedangkan Bologna dia menduduki di peringkat ke-12. Nah, untuk di head to head kedua tim ini Wak Geng, di sini kedua tim ini baru 3 kali pertemuan ya Wak Gengnya. Nah, yaitu di Salernitana dia memenangkan sekali pertandingan. Dan juga begitu Bologna Wak Geng memenangkan sekali pertandingan, dan juga sekalinya dia berakhir dengan imbang ya Wak Geng. Nah, untuk di 5 laga terakhir di bagian Salernitana Wak Geng, di sini dia belum pernah juga memenangkan pertandingan ya Wak Gengnya di 5 laga terakhirnya. Dia melainkan Wak Geng dia 3 kali draw Wak Gengnya, dan juga 2 kali kekalahan. Nah, sedangkan Bologna Wak Geng di sini dia memenangkan sekali pertandingan, sekali draw, dan juga 3 kali mengalami kekalahan juga Wak Geng ya. Nah, kita lanjut Wak Geng untuk di pemainnya Wak Geng di kedua tim ini. Di sini Salernitana Wak Geng dia ada 9 pemain Wak Geng tidak dapat bermain. Nah, yang 9 ini Wak Geng masih dipertanyakan Wak Geng ya. Jadi belum diketahui entah kenapa nanti malam di pemain Salernitana ini tidak dapat bermain ya Wak Geng ya. Nah, sedangkan Bologna Wak Geng sini cuma hanya ada 3, yaitu kemungkinan lagi cedera atau lagi sakit ya Wak Geng. Oke Wak Geng, kita di sini lanjut juga untuk di tingkat kemenangannya Wak Geng ya. Di sini Salernitana dia berada di 27% Wak Geng, dia bisa menang untuk nanti malam ya. Sedangkan Bologna Wak Geng di sini dia berada lumayan agak besar Wak Geng, yaitu di 46%, dan serinya juga di 27. Oke. Nah, untuk itu Wak Geng ya, di sini saya lebih dominan ke Bologna ya Wak Geng. Nah, tapi untuk di handicapnya ya saya agak membingungkan, jadi saya mengambil di handicap lek-lekan ya Wak Geng ya, atau kosong.
Nah, dan juga Wageng untuk di over undernya Wageng di sini saya mengambil di over 2,5 ya Wageng ya. Oke Wageng, cukup sini ya dulu di kedua ini. Kita lanjut Wageng untuk yang ketiga ya Wageng. Nah Wageng, yang ketiga ini Wageng yang Brentford melawan Newcastle. Nah untuk di sini Wageng, di klasemen sementara ya Wageng, Brentford dia menduduki di peringkat ke-14 Wageng. Sedangkan Newcastle dia menduduki di peringkat ke-17. Ya. Dan juga Wageng, kita lanjut saja di head to head kedua tim ini atau di 5 laga terakhir di kedua tim ini. Di sini Wageng, Brentford dia memenangkan sekali pertandingan ya. Nah, sedangkan Newcastle dia memenangkan 2 kali pertandingan ya Wageng, dan sekali mengalami imbang ya Wageng. Nah, sebenarnya di sini tidak 5 Wageng ya, maaf. Cuma hanya 4 Wageng. Nah, kita lanjut Wageng untuk di 5 laga terakhir di bagian Brentford ya Wageng. Nah, Brentford ini Wageng belum pernah memenangkan pertandingannya Wageng ya. Nah, di 5 laga terakhirnya. Di sini Brentford dia kalahnya 4 kali Wageng, dan sekali dia mengalami draw ya Wageng ya. Nah, sedangkan di Newcastle Wageng, di sini dia 3 kali menang Wageng ya, dan juga 2 kali draw. Ya. Oke Wageng, kita lanjut di pemainnya Wageng ya. Di sini Brentford ada 3 pemain tidak dapat bermain ya Wageng. Ya, dikarenakan kemungkinan ya Wageng tidak dapat bermain itu bisa cedera atau lagi sakit ya Wageng ya. Nah, sedangkan Newcastle Wageng di sini ada 7. Nah, yang 6-nya ini Wageng di sini dia lagi cedera atau lagi sakit. Nah, itulah yang saya ketahui Wageng ya. Yang sedangkan yang satunya Wageng di sini dia masih dipertanyakan ya Wageng ya, entah kenapa tidak dapat bermain untuk nanti malam ya Wageng. Nah, untuk itu Wageng di sini juga di tingkat kemenangan Wageng ya, Brentford berada di 38% bisa menang untuk nanti malam. Sedangkan Newcastle dia di sini ada di 33. Dan serinya Wageng 29. Ya. Nah, untuk itu Wageng di sini saya lebih mengambil ya walaupun di tingkat kemenangan Brentford lumayan agak besar ya Wageng di 38%, tapi di sini saya lebih yakin untuk mengambil si Newcastle Wagengnya. Nah, dengan handicap yang saya ambil Wagengnya dengan setengah Wageng. Ya. Nah, untuk di over undernya saya juga akan mengambil di over 2. Nah, untuk di sini Wageng ya, nah di pembahasan 4 laga ini saya kebanyakan mengambil di over Wageng ya. Nah, jika Wageng ingin apa ini jangan terlalu diikuti kali di persis saya ini Wageng. Ini cuma hanya sebagai perbandingannya aja Wageng ya. Jadi prediksinya Wageng sama prediksinya saya Wageng ya. Nah, kita lanjut Wageng untuk yang keempat ini atau yang terakhir ini Wageng ya. Tapi sebelum itu Wageng saya minum kopi dulu Wageng ya. Sambil merokok dulu Wageng. Nah, yang terakhir ini Wageng di sini Brighton melawan Aston Villa ya. Untuk di klasemen sementara, si Brighton dia menduduki di peringkat ke-9 Wageng. Sedangkan Aston Villa dia menduduki di peringkat ke-13. Oke. Kita lanjut untuk di head to head kedua tim ini ya Wageng ya, atau di 5 laga terakhir di kedua tim ini. Di sini Wageng Brighton dia memenangkan 2 kali pertandingan ya Wageng. Nah, sedangkan di Aston Villa ya Wageng ya, di sini dia memenangkan 2 kali pertandingan ya Wageng, dan juga 2 kali dia mengalami imbang ya Wageng. Di sini juga kita lanjut Wageng untuk di 5 laga terakhir di bagian Brighton ya. Nah, Brighton Wageng di sini memenangkan pertandingan cuma hanya sekali Wageng ya. Nah, sekalinya juga dia mengalami draw. Dan ketiganya Wageng sini dia menerima nasib dengan kekalahan ya. Nah, untuk di Aston Villa Wageng,
Di sini dia memenangkan sekali pertandingan, 2 kali draw dan juga 2 kali kekalahan. Oke, kita lanjut untuk di pemainnya Wagingnya di kedua tim ini. Nah, Brighton Waging di sini ada 3 pemain tidak dapat bermain. Nah, yang satunya Waging di sini dia lagi sakit atau lagi cedera atau ada halangan apa gitu Wagingnya. Nah, sedangkan yang 2 ini Wagingnya tidak tahu. Jadi masih dipertanyakan Wagingnya, tak kenapa tidak dapat bermain. Nah, sedangkan di Aston Villa di sini dia cuma hanya ada 2. Nah, yang satunya dipertanyakan Waging. Nah, apa penyebabnya? Sedangkan yang satunya lagi masih dibilang masih cedera atau lagi sakit gitulah ya Waging ya. Dan juga Waging untuk di tingkat kemenangan di kedua tim ini, ya Brighton dia berada di 40% ya Waging, lumayan di sini agak besar ya Waging, bisa menang. Nah, sedangkan Aston Villa ya Waging, di sini dia ada di 31%. Oke. Di serinya 29. Nah, Waging di sini saya walaupun juga ya kan Brighton di sini dia untuk di tingkat kemenangan atau apa ya Wagingnya bisa menang dengan 40%. Nah, Aston Villa ya dengan 31, saya tetap jadi feeling saya ini di Aston Villa Waging. Ya. Nah, di sini saya mengambil handicap dengan 1/4 Waging. Nah, untuk di over undernya ya di sini saya mengambil over juga Waging, dari keseluruhan saya mengambil over. Di over 2/4 juga ya. Nah, sudah ya Wagingnya di pembahasan kita yang angka 4 ini. Nah, sebelum kita akhiri video ini Wagingnya, kita alangkah dulu melihat di rangkumannya Wagingnya. Nah, untuk di rangkumannya Wagingnya di sini Waging tadi mengambil Newcastle dengan handicap setengah di over 2 ya. Yang kedua Aston Villa di sini Waging mengambil handicap 1/4 dan juga di over 2 1/4. Nah, yang ketiga Mallorca ya Waging dengan handicap 1/4 dan juga di over 2 1/4. Nah, yang terakhir Bologna Waging dengan handicap lek-lekan atau kosong Waging ya. Nah, untuk di overnya juga di over undernya Waging mengambil di over 2,5 ya Waging. Nah, untuk di prediksinya Waging hari ini Waging jangan terlalu diikuti kali Waging. Ini cuma hanya sebagai perbandingan prediksi untuk Waging ya. Nah, karena ini belum tentu benar ya untuk Wagingnya, jadi saya tidak bisa menjamin 100% ini di prediksi saya ini bisa benar ya Waging. Nah, jadi cukup sekian dulu Waging di video hari ini Wagingnya. Sebelum diakhiri ini video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, komen, subscribe ya Wagingnya, dan satu lagi jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi loncengnya ya Waging. Sampai jumpa lah Wagingnya di videonya Waging selanjutnya. Bye bye Waging.